Mampus lu, mampus. Mampus lu, mampus. Oke guys, kali ini gue akan coba sharing ke kalian tentang shot type atau jenis-jenis shot dan camera angle dalam dunia filmmaking. Nah, buat kalian yang udah perhatiin videonya dari tadi, kalau kalian perhatiin ya, di situ video itu menggunakan beberapa teknik camera angle dan shot type yang berbeda-beda. Nah, apa aja sih shot type yang dipakai itu atau camera angle itu? Di sini gue akan coba jabarin kalian satu persatu ya. Yang pertama itu adalah bird eye. Apa itu bird eye? Bird eye itu kamera diambil dari ketinggian yang sangat tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menampilkan geografis atau lokasi geografis tempat di mana si aktor itu berada. Jadi si aktor itu walaupun kelihatan dia akan sangat kecil atau tidak mendominasi dalam frame. Yang mendominasi itu geografisnya. Nah, yang kedua ini ada high angle. High angle ini posisi kameranya itu sedikit di atas subjek, nggak terlalu jauh. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membuat subjek itu terlihat lemah, terlihat kecil, terlihat tidak berdaya, atau terlihat terpuruk. Nah, yang ketiga ada eye level. Eye level ini ya sesuai dengan namanya, posisi kamera itu diterapkan sejajar dengan posisi mata subjek. Shot type ini tuh yang paling banyak dipakai biasanya, mau dalam filmmaking atau dalam liputan. Biasanya di video-video liputan tuh sering pakai shot type ini ya. Selanjutnya ada low angle. Low angle ini posisi kameranya itu sedikit di bawah subjek, nggak terlalu jauh, tapi tetap di bawah dari kepala subjek. Shot ini itu digunakan untuk menampilkan subjek yang kesannya itu kuat, kesannya itu mengintimidasi, atau nggak cuma subjek sih. Biasanya kalau untuk gedung, low angle ini digunakan untuk menampilkan kesan bahwa gedung itu megah atau sangat besar. Nah, yang kelima ada yang namanya frog eye. Frog eye ini sesuai namanya kodok. Kodok itu kan di bawah ya, di bawah. Iya, di bawah. Jadi posisi kamera itu ada di bawah sejajar dengan tanah, menghadap ke atas. Tujuannya adalah untuk menampilkan kesan yang lebih megah lagi, lebih nggak biasa lah. Jadi benar-benar di bawah dan subjek itu kelihatannya raksasa gitu. Nah, itu aja untuk camera angle. Selanjutnya ada yang namanya shot type ya. Shot type ini ada banyak, ada mulai dari extreme long shot sampai yang paling dekat. Kita mulai dari yang paling jauh dulu deh, yaitu extreme long shot. Apa itu extreme long shot? Extreme long shot itu adalah kamera mengambil gambar dari jarak yang sangat jauh dengan subjek, dan posisi subjek itu hampir nggak kelihatan atau sangat kecil. Tujuannya adalah seperti bird eye tadi, yaitu untuk menampilkan lokasi geografis tempat di mana subjek berada. Lalu selanjutnya ada yang namanya long shot. Long shot ini lumayan sering dipakai di filmmaking. Biasanya awal scene itu selalu ada long shot ya. Jadi long shot ini jauh, tapi subjeknya itu kelihatan dengan jelas.
nggak terlalu kecil, dan biasanya semua subjek, kalau ada lebih dari satu subjek-subjeknya itu masuk semua, tapi tetap lingkungannya kelihatan. Nah, lalu selanjutnya ada full shot. Sebenarnya full shot ini itu hampir sama kayak long shot ya. Biasanya ada orang yang pakai istilah long shot, ada yang pakai istilah full shot, tapi secara ukuran itu hampir sama-sama aja. Jadi tujuannya itu untuk menampilkan subjek yang berada pada suatu lingkungan, juga untuk menampilkan pakaian atau outfit yang digunakan oleh subjek. Selanjutnya ada medium shot. Medium shot ini biasanya shot yang paling sering dipakai dalam filmmaking atau dalam konten-konten, karena ini shot yang bisa dibilang paling normal ya. Ukurannya itu dari kepala sampai pinggang atau pinggang ke atas. Lebih dekat lagi, lebih close up lagi, ada namanya MCU atau medium close up. Nah, medium close up ini biasanya close up yang paling sering dipakai karena nggak terlalu tight dan nggak terlalu wide. Biasanya itu diambil dari dada ke atas. Ini shot close up yang paling normal ya. Selain medium close up ada juga close up. Nah, apa sih bedanya close up sama medium close up? Close up itu adalah medium close up yang lebih dekat lagi. Kalau medium close up kan dari dada ke atas ya. Nah, kalau close up itu biasanya hanya kepala atau dari leher sampai bagian atas kepala. Yang terakhir ada namanya extreme close up. Wah, lebih ekstrim lagi nih. Extreme close up itu lebih ekstrim lagi, lebih dekat lagi. Biasanya extreme close up ini dipakai untuk mempertegas suatu adegan atau detail. Kadang-kadang juga disebut detail shot ya. Ukurannya kalau untuk subjek manusia ya, itu lebih kecil dari ukuran kepala. Bisa matanya doang, bisa kalau jam ya, misal bisa jamnya doang, atau mulutnya doang. Nah, kayak gitu. Tadi kan kita udah ngebahas ukuran-ukuran shot ya, dari ukuran. Nah, sekarang kita coba bedah jenis-jenis yang lain nih. Ada yang namanya over the shoulder shot. Over the shoulder shot ini biasanya digunakan untuk adegan dialog. Nah, kamera itu ditempatin di atas pundak, over the shoulder, dengan subjek lawan bicaranya yang juga terlihat. Lalu ada namanya two shot. Nah, two shot ini ya sesuai dengan namanya, satu angle berisi dua subjek. Ya, dua-duanya dapat, nggak cuma satu tapi langsung dua. Biasanya sih dari pinggir ya, itu two shot. Kemudian ada yang namanya POV atau point of view. Nah, kalian mungkin udah tahu yang ini ya. Jadi POV itu ya apa yang mata kita lihat atau mata subjek lihat itu diambil menggunakan kamera. Jadi kamera ini nge-shot apapun yang subjek lihat dalam skenario-nya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tipe-tipe shot atau jenis-jenis shot ya. Nah, tapi selain itu ada juga yang namanya aturan-aturan dalam filmmaking ya. Aturan-aturan ini biasanya ya nggak wajib dipakai sih, cuma standarnya sih idealnya dipakai. Nah, aturan yang paling basic ya, yang paling sering digunain itu ada yang namanya rule of third. Rule of third itu simpelnya adalah frame itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang paling kiri, tengah, dan kanan. Biasanya subjek itu ditaruh di kalau entah kanan atau yang bagian kiri. Jadi bukan di bagian tengah, karena kalau di bagian tengah itu biasanya agak boring ya. Lalu ada yang namanya headroom. Ya, headroom itu ya simpelnya biar kepala sama ujung frame itu nggak nabrak ya. Jadi kasih space biar enak lah dilihatnya. Selain headroom juga ada yang namanya leading room. Leading room itu kalau kita ngadep ke sana misal ya. Ini kan kepala kita di sini. Kasih space dari ujung frame ke wajah kita, biar seolah-olah kita tuh berbicara kepada orang yang ada di sana. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja ya penjelasan dari gua. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, di sini gua bukan ingin menggurui ya. Gua juga masih belajar sama kayak kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian dan thank you. Bye bye.